Allah tidak biarkan setiap makhluknya, apakah itu orang Islam ataukah itu orang kafir, setiap mati pasti bermasalah. Setelah kita mati pasti bermasalah. Setelah mati tidak dibiarkan oleh Allah biarkan saja, tidak. 7 tempat Pak kita dibentak-bentak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibiarkan begitu saja, udah mati selesai, tidak. Sudah mati 7 tempat ini kita dibentak dengan bentakan yang kuat sekali. Halilintar itu di atas saudara itu suaranya. Tamiang ini semua mendengar, tapi kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menyikapi bahasanya hidup ini akan berakhir. Kalau kita memang menyikapi kafal bil mauti wa iza, jadikan nasihat kematian ini. Kalau kematian ini tidak jadikan nasihat, berarti kita orang yang rugi. Qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah. Sungguh rugi orang yang mendustakan sudah mati selesai masalah, tidak. Hatta iza ja'atuhum sa'atu baghtah. Kalau orang yang melalaikan kehidupan taat kepada Allah, maka rugi. Hatta iza ja'atuhum sa'atu baghtah. Allah katakan mati kamu itu tiba-tiba, belum tobat mati tiba-tiba. Bagaimana alam kubur kita? Belum istighfar, tobat belum, mati tiba-tiba. Bagaimana alam kubur kita? Hatta iza ja'atuhum sa'atu baghtah. Kamu dimatikan tiba-tiba belum tobat kepada Allah. Apakah yang bicara ini begitu bicara mati belum tobat kepada Allah rugi, Pak. Dan kita semua yang belum bertobat kepada Allah pulang dari sini mati rugi. Hatta iza ja'atuhum sa'atu baghtah. Qalu, berkata yang mati tiba-tiba, tobat belum, puasa belum pernah, sedekah belum pernah, ibadah belum pernah. Qalu, berkata mereka yang mati tiba-tiba belum tobat. Ya hasratana, wahai Tuhan kami, kenapa kami rugi sekarang? Di ladang, di sawah kami ada lebar sawah. Ketika kami hidup lebar kebun kami. Usaha kami besar. Kedai kami, toko kami besar. Kenapa kami rugi? Baru penyesalan, protes pada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Padahal kami di dunia kaya. Harta kami banyak. Sawah kami lebar, lembu kami luas, banyak. Ternak kami banyak. Baru merasa bertanya kepada Allah saking menyesalnya, penyesalan yang tiada pernah berhenti. Ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna ala zuhurihim. Yang mati itu kita yang mati. Wa hum yahmiluna ala zuhurihim. Semua beban yang kita tinggalkan di pundak kita. Ketika kita hidup belum tobat, di dalam kubur diazab. Di pundak kita, azab itu terus ditimpakan di pundak kita. Mati kita, anak kita belum tobat. Ya hasratana ala ma faratna fiha. Wa hum yahmiluna ala zuhurihim. Beban dosa anak kita yang tidak sholat kita mati timpah pada kita. Kita hidup belum tobat, mati kita timpa sama kita. Berapa lama kita tak sholat, timpa sama kita. Istri yang kita tinggalkan belum tobat, timpakan sama kita. Anak kita mati karena kita tinggal. Mereka berbuat maksiat, timpa sama kita. Wahum yahmiluna ala zuhurihim. Ya Allah, kenapa ditimpakan beban berat ini sama saya semua? Sebagai ayah belum tobat. Sebagai ayah gak nyuruh anak tobat. Sebagai ayah gak nyuruh istri tobat. Sebagai ayah gak pernah memerintahkan anak untuk belajar. Sebagai ayah, kita ini ayah-ayah daripada anak kita. Dan kita sebagai anak daripada ayah-ayah kita juga. Ala ma faratna fiha. Wa hum yahmiluna ala zuhurihim. Ala sa'a ma yazirun. Kapan ini berakhirnya ya Allah? Kapan beban ini timbanya habis sama kami ya Allah? Sudah beban kami pun gak sanggup. Sholat kita dulu banyak tinggal, kita diazab terus. Anak lagi gak sholat diazab terus sama kita. Anak maksiat sama kita. Istri gak sholat sama kita. Jangan main-main Pak. Sholat ini penting.
Jadi kalau masih ada orang beranggapan sholat nanti umur 40, awas, hati-hati. Perlu Pak kita ulang kaji. Mati tidak pandang bulu. Mati tidak pernah punya cetak undangan. Yang punya cetak undangan untuk pesta kawin, resepsi pernikahan. Cetak undangan untuk mati nggak pernah orang ini, Pak. Kita harus waspada. 7 tempat Pak ketika kita baru mati dibentak oleh Allah pada 3 tempat. Dibentak dengan 3 kalimat. Yang kedua, tempat kedua ketika kita akan dimandikan. Tempat ketiga ketika kita sudah dimandikan mau dikapankan. Ke tempat keempat sudah mau disolatkan. Tempat kelima setelah disolatkan. Ini yang mau saya ceritakan. Setiap orang mati setelah disolatkan dibentak-bentak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suaranya menggelegar ke angkasa raya. Wahai si Fulan, ketika sudah disolatkan, kau orang beruntung karena kau sudah tobat mati. Istrimu, anakmu sudah tobat. Jiran tetanggamu, karib kerabatmu sudah tobat. Kau beruntung. Selamat kau, kata Allah. Bilangan pertama, bilangan kedua, wahai Fulan, pulanglah kau ke tempatmu yang baik. Kalau ada amal ibadah, kalau kita beruntung. Kalau tidak ada, yang ketiga bilang Allah, kau celaka Fulan, kau mati belum tobat, istrimu belum tobat, anakmu belum tobat, celaka kau, celaka kata Allah. Apa, siapa yang harus membela kita, Pak? Siapa yang akan tahu dengan kita di lubang jahat yang paling kecil, paling sempit? Malam pertama gelap 1000 kali gelap dunia ini dirasakan oleh Bapak Bakhtiar malam ini, Pak. 1000 kali gelap dunia ini lebih gelap di dalam kubur. Itulah nasib kita, Pak. Hari ini sudah dialami oleh orang tua kita. Inilah kafal bil mauti aizah. Jadikan mati itu nasihat. Kalau ada kematian di samping rumah kita, tetangga kita, karib kerabat kita mati, kita tidak jadikan pelajaran. Perlu dikorek lagi hati kita. Perlu dibersihkan hati kita. Barangkali hati kita masih kotor. Masih kotor hati kita itu. Kenapa? Tidak kita jadikan wa'izah. Kalau orang sudah dinasihati dengan kematian juga tidak mau insaf, berarti selesai Pak perkaranya. Kasih tahu pun lagi udah nggak mau. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kasih tahu nggak kasih tahu ya udah, masa bodoh, nggak mau beriman. Ini nasihat ini Pak. Mari sama-sama kita renungkan. Inilah nasihat kita besok. Setelah disolatkan dikirim ke kubur. Dan tidak dibiarkan di jalan. Tidak dibiarkan oleh Allah SWT. Sampai ke dalam liang lahat. Ditanam orang. Begitu ditutup Pak dalam keranda, dimasukkannya kita dalam liang lahat. Ditutup papan pertama sampai terakhir 11 papan. 11 keping atau 9 keping. Ditutup dengan tanah pertama. Cangkolan pertama jatuh ke papan kita. Dalam kitab Daqaiqul Akbar halaman 70. Ketika cangkolan pertama datang, jatuh Pak. Itu bagi orang yang beriman 3 mil. Cacing-cacing semua yang berada di bawah tanah sana ngejar. Siapa yang masuk yang lahat nih? Siapa yang masuk? Yuk kita kejar. 3 mil itu lebih kurang 4,8 km Pak. 1 mil 1 mil 1,6 kilo. Jadi kalau 3 mil 4,8 lebih kurang 5 km Pak. Dari sini sampai mana Pak kira-kira? Sampai Paya Tenggar. Kalau sampai Tualangcut lah ya. Dari sini sampai Tualangcut persegi 4 ini Pak, Tualangcut sampai ke Sungai Yuk kemari semua keliling datang ke jenazah kita. Ngejar Pak, mau makan tubuh kita. Itu bagi orang beriman. Yang tidak beriman bagi orang kafir itu 7 mil. 7 mil tubuh kita dikejar. Mau dimakan. Kenapa? Oh, yuk rame-rame. Itu ada orang berdosa kepada Allah, yang durhaka pada Allah, mati kita kejar. 7 mil lebih banyak lagi yang kejar. Inilah Pak nasib kita. Setelah dikejar itu, maka berdatanglah cacing yang banyak. Datanglah malaikat Ruman. Bukan Zabaniyah, malaikat Ruman datang Pak kita. Ngapain malaikat Ruman? Periksa kita.
Hai Polan, kata malaikat Ruman, tulis amal-amal baikmu. Saya nggak punya buku, kata jenazah. Saya nggak punya pulpen, saya nggak punya tinta.